Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terserah kamu, jawab Taois Xie tidak peduli. Han Li mengangguk sebelum menunjuk ke sepasang tubuh iblis itu, melepaskan dua bola api merah yang dengan cepat membakar tubuh itu menjadi abu. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan tangan lainnya untuk memanggil pelat formasi hijau. Tepat ketika Han Li hendak menggunakan pelat formasi untuk memindahkan dia dan Taois Xie keluar dari ruang ini, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di atas, dan seluruh ruang mulai bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Han Li cukup terkejut dengan ini dan tidak berani menunda lagi karena dia segera melemparkan pelat formasinya ke depan, yang membentuk formasi cahaya di tengah kilatan cahaya putih. Setelah itu, dia tiba di pusat formasi, diikuti oleh Taois Xie. Han Li merapalkan segel mantra, dan formasi cahaya melepaskan semburan cahaya putih yang menusuk bersamaan dengan suara mendengung yang keras. Setelah itu dia dan Taois Xie langsung menghilang. Detik berikutnya, celah putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, dan itu benar-benar runtuh di tengah serangkaian retakan yang keras. Di udara di atas gunung yang tidak mencolok, fluktuasi spasial meletus, dan formasi cahaya putih muncul, berisi Han Li dan Taois Xie. Han Li memasang ekspresi gelap, sementara ekspresi Taois Xie tetap netral seperti biasanya. Apa yang terjadi? Mengapa pembatasan itu tiba-tiba gagal? Han Li bertanya dengan suara muram saat formasi cahaya kembali menjadi pelat formasi hijau dan kembali ke tangannya. Kabar buruk, Saudara Han, pohon suci memberi tahu saya bahwa inti formasi ketiga telah dihancurkan, yang berarti bahwa kita tidak lagi dapat menggunakan beberapa batasan dalam formasi ini, dan kekuatan batasan lainnya juga akan dilemahkan, suara muram Cao Ji menjawab dari pelat formasi. Hati Han Li tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, inti formasi telah dihancurkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana makhluk jahat menemukannya begitu cepat? Bahkan jika mereka berhasil menemukannya, bagaimana mereka bisa menghancurkannya begitu cepat dengan sesama Taois tahap integrasi tubuh lainnya yang menjaga? Tunggu, aku baru saja menerima pesan dari sesama Daois yang jatuh di inti formasi ketiga yang dikirim sebelum dia meninggal. Ini buruk. 6 klon leluhur suci telah tiba bersama untuk membunuh semua rekan Daois dan menghancurkan inti formasi ketiga. Tampaknya seseorang di antara pasukan iblis juga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang formasi, dan klon leluhur suci itu dapat segera melacak inti formasi ketiga, jawab Cao Ji dengan marah. Jika ada seseorang dalam pasukan iblis dengan pemahaman yang sangat baik tentang formasi, maka inti formasi kita dan inti formasi pertama kemungkinan besar akan segera diserang oleh klon leluhur suci juga. Pembatasan pertahanan formasi akan efektif melawan normal Raja Iblis, tapi mereka tidak akan bisa menghentikan klon leluhur suci untuk waktu lama rekan Daois Cao. Jangan khawatir tentang menghemat energi formasi dan memperluas jangkauan sensori pembatasan 2 kali lipat. Beritahu saya setelah Anda menemukan sesuatu. Aku akan mengurus lawan kita di sini dengan cepat sehingga aku bisa menghadapi musuh yang masuk, Han Li menginstruksikan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik, Kakak Han. Cao Ji setuju dengan gigi terkatup setelah ragu sejenak. Setelah itu, cahaya dari pelat formasi memudar, dan Han Li terdiam sesaat sebelum tiba-tiba terkekeh, hehe, sepertinya misi ini tidak akan sesederhana kelihatannya. Kakak Xie, ayo pergi dan urus musuh saat ini terlebih dahulu. Han Li kemudian mengarahkan jarinya ke pelat formasi, dan fluktuasi spasial langsung mulai melonjak melalui udara di sekitar mereka. Semburan cahaya 5 warna menyapu, dan dia dan Taois Xie langsung menghilang. Di tempat lain dalam cahaya 5 warna, Fei Xiaoxi telah menarik semua pemberhentian dan menentang selusin Wim merah dengan beberapa bola cahaya berwarna-warni.
Wim merah ini semuanya memiliki ki merah cerah yang mengandung esensi darah tak terbatas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan sangat ganas. Pada titik ini, jumlah makhluk suku kayu yang bersembunyi di dalam batasan cahaya telah berkurang menjadi hanya 9, tetapi mereka masih menggunakan harta untuk menyerang raksasa berbulu merah itu dengan sekuat tenaga. Namun, semua serangan itu dengan mudah dicegah oleh pita cahaya merah yang berputar, yang akan melepaskan gelombang kejut merah sebagai pembalasan, merobohkan harta dan menyebabkan batasan pelindung di sekitar makhluk suku kayu goyah. Makhluk suku kayu yang jatuh jelas semuanya terbunuh oleh gelombang kejut merah yang berhasil menyebarkan cahaya 5 warna, dan pada titik ini, dua monster berkepala kera telah berubah menjadi sekitar selusin proyeksi yang melepaskan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya, menuju raksasa berbulu itu, tapi mereka tidak berani terlalu dekat dengannya. Meskipun Fei Xiaoxi baru saja berhasil menahan serangan raksasa itu, dia telah sepenuhnya dipaksa mundur. Adapun raksasa itu, dia mengayunkan lengannya yang besar di udara dengan rune hitam melonjak di sekitar tubuhnya, dan wim merah yang dia kendalikan secara bertahap menjadi lebih tebal dan besar. Fei Xiaoxi masih bisa mempertahankan ekspresi tenang, tetapi secara internal, dia mulai menjadi sangat cemas. Dia berpikir bahwa dengan keunggulan basis kultivasinya dan selusin lebih makhluk tahap tempering spasial yang membantunya, dia akan dapat mengalahkan metode kultivasi khusus musuhnya, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Seni iblis darah tanpa batas sangat kuat, dan wim merah yang dibuatnya tidak kalah kuat dari wim sejati. Fei Xiaoxi telah melepaskan kemampuan yang kuat untuk membunuh beberapa wims itu, tetapi mereka dengan mudah diganti dengan lambaian tangan raksasa berbulu itu. Jika dia menargetkan raksasa wim itu, maka serangannya hanya akan digagalkan oleh pita cahaya merah, jadi dalam keadaan ini, Fei Xiaoxi hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi untuk perlahan melemahkan raksasa itu, tetapi situasinya secara bertahap memburuk untuknya. Saat dia sedang mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Cao Ji, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di sampingnya, dan dua sosok humanoid muncul di tengah kilatan cahaya 5 warna. Mereka adalah Han Li dan Tao Xie. Fei Xiaoxi terpana melihat mereka. Menarik. Seperti yang aku duga, keempat makhluk jahat tahap tempering spasial itu dimanifestasikan oleh makhluk yang sama. Untuk berpikir bahwa mereka dapat memaksamu mundur, seni iblis yang mereka kembangkan pasti sangat luar biasa, Han kata Li dengan sedikit terkejut. Kakak Han, kenapa kamu di sini? Mungkinkah kamu sudah mengurus lawanmu? Fei Xiaoxi bertanya dengan ekspresi rumit. Memang, musuh-musuh lain telah dimusnahkan, izinkan saya membantu Anda di sini, jawab Han Li dengan anggukan, dan sebelum Fei Xiaoxi memiliki kesempatan untuk mengatakan lebih jauh, dia membuat segel tangan dan langsung berubah menjadi raksasa, kera emas yang tingginya lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Begitu kera raksasa itu muncul, ia membuat gerakan mencengkeram dengan kedua tangannya, dan dua bola cahaya, satu hitam dan satu biru, muncul di telapak tangannya sebelum berubah menjadi sepasang gunung kecil. Raungan menggelegar terdengar saat lengan Han Li melebar lebih jauh, dan dia kemudian melemparkan sepasang gunungnya ke arah raksasa merah itu. Suara melengking yang tajam menembus langit, dan sepasang gunung itu kabur sebelum berubah menjadi sepasang bola cahaya yang menghilang dalam sekejap. Raksasa berbulu merah menjadi sangat panik saat melihat Han Li dan Tao Xie, dan sudah mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, sebelum ia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, Han Li telah melepaskan serangannya, dan raksasa itu segera berusaha melepaskan diri dari pertempurannya melawan Fei Xiaoxi, tetapi sudah terlambat. Cahaya merah menyala dengan keras dari tubuh raksasa itu, dan ledakan keras tiba-tiba terdengar saat sepasang gunung ekstrim muncul kembali dari udara tipis sebelum menabrak langsung ke arahnya.
Ekspresi ketakutan dan kemarahan segera muncul di wajah raksasa itu, dan dia tidak punya waktu untuk memanggil wim merahnya kembali ke dirinya, jadi dia hanya bisa mengubah pita cahaya merah di sekelilingnya menjadi perisai merah besar yang beberapa puluh kaki tinggi dan sekitar 1 kaki. Sepasang dentuman keras terdengar hampir bersamaan, dan perisai merah itu sangat kuat, tetapi sepasang gunung ekstrim yang dilemparkan dengan kekuatan luar biasa dari kera gunung raksasa terlalu luar biasa untuk ditahan. Gunung ekstrim pertama hanya goyah sedikit saat menabrak perisai merah, tetapi retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di perisai. Pada saat gunung ekstrim kedua menabrak yang pertama, perisai merah itu langsung hancur tanpa bisa memberikan perlawanan. Dengan demikian, dua gunung ekstrim meluncur langsung ke arah raksasa berbulu merah, yang wajahnya memucat secara signifikan saat mengeluarkan raungan yang menggelegar. Rune hitam yang melingkari lengannya berubah menjadi sepasang sarung tangan hitam, dan itu menyerang dengan kejam ke sepasang gunung ekstrim yang mendekat. Pada saat yang sama, ukuran tubuhnya membengkak secara drastis, dan auranya meningkat hampir 2 kali lipat saat benang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bulunya secara bersamaan. Jelas bahwa itu telah melepaskan teknik rahasia yang membakar potensi latennya sebagai lemparan dadu terakhir. Sepasang dentuman tumpul terdengar, dan dalam sekejap tinju raksasa berbulu merah itu menghantam pegunungan ekstrim, mereka langsung meledak menjadi 2 awan kabut darah. Seluruh tubuh raksasa itu bergetar hebat saat dikirim terbang ke belakang oleh kekuatan benturan, tetapi sepasang gunung ekstrim langsung muncul di kedua sisi raksasa sebelum tanpa ampun menyatu ke tengah. Ledakan gemuruh besar meletus saat dua gunung ekstrim itu saling menabrak, dan lolongan mengerikan terdengar sebelum langsung terputus. 4 bola cahaya tiba-tiba melesat keluar dari kabut darah di antara sepasang gunung ekstrim, lalu mati-matian melarikan diri ke arah yang berbeda. Itu adalah Naschen Souls dari 4 makhluk jahat tahap tempering spasial. Sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri sekarang. Han Li mendengus dingin saat dia menyodorkan telapak tangan berbulu raksasa ke arah kejauhan, dan ruang dalam radius sekitar setengah kilometer di sekitar sepasang gunung ekstrim melengkung dengan keras dari kekuatan telapak tangannya. Keempat Naschen Souls bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak sebelum mereka hancur menjadi bintik cahaya spiritual, dan senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Makhluk suku kayu di sekitarnya benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat, dan reaksi Fei Xiaoxi tidak jauh berbeda. Musuh kuat yang hampir membuatnya kewalahan telah dibunuh oleh Han Li dalam sekejap, dan ini sungguh luar biasa bagi seseorang yang sebangga dirinya. Namun, saat dia memaksakan senyum ke wajahnya sendiri dan hendak mengatakan sesuatu, semburan dengungan tiba-tiba terdengar dari dalam lengan baju Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia segera melepaskan bola lampu hijau dari lengan bajunya, yang mendarat di tangannya dan menampakkan dirinya sebagai pelat formasi. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke pelat formasi beberapa kali, setelah itu dia langsung disambut oleh suara panik Cao Ji. Kabar buruk, Kakak Han, 5 makhluk jahat yang dicurigai sebagai klon leluhur suci telah terdeteksi di dekatnya, dan mereka dengan cepat mendekati inti formasi kita. Aku sudah mengaktifkan semua batasan untuk memperlambatnya, tapi aku khawatir itu tidak akan menunda mereka lama. Apakah kamu sudah menangani set musuh saat ini? Fei Xiaoxi dan makhluk suku kayu lainnya sangat terkejut mendengar ini, dan ekspresi Han Li juga sedikit menggelap saat dia bertanya dengan suara muram, "Yakinlah, aku sudah mengurus makhluk jahat di sini. Bisakah kamu mengonfirmasi itu makhluk jahat yang mendekat adalah klon leluhur suci dan bukan hanya Raja Iblis biasa?" Itu bagus untuk didengar. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh 5 makhluk jahat, mereka semua pasti berada di tahap integrasi tubuh akhir. Selain dari klon leluhur suci, tidak mungkin ada sekelompok besar iblis yang begitu kuat.
Kelompok ini seharusnya berbeda dari yang menyerang inti formasi ketiga. Tampaknya pasukan iblis benar-benar telah mengerahkan semua klon ini untuk menyerang 3 inti formasi kita. Bisakah Anda menghentikan mereka dan mengulur waktu, Kakak Han? Cao Ji bertanya dengan penuh harapan. Apakah kamu memiliki sesuatu di lengan bajumu, rekan Daois Cao? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Jika kamu dapat menghentikan klon leluhur suci itu selama 1 jam, aku akan dapat menyerap energi yang cukup dari formasi untuk menggunakan teknik rahasia yang akan memungkinkanku untuk bergabung menjadi satu dengan pohon cadangan dan melepaskan batasan kuat untuk sementara menjebak klon leluhur suci itu, jawab Cao Ji buru-buru. Jika hal seperti itu mungkin terjadi, bagaimana inti formasi ketiga dihancurkan begitu cepat? Han Li bertanya dengan nada terkejut. Klon leluhur suci telah tiba terlalu cepat untuk sesama Taois di inti formasi ketiga untuk menggunakan teknik rahasia ini, jadi mereka kewalahan sebelum bisa melakukan apapun, jawab Cao Ji dengan senyum masam. Begitu, Saudara Xie dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan klon leluhur suci selama 1 jam, teleport kami ke daerah dekat mereka, jawab Han Li dengan senyum tipis. Cao Ji sangat bersemangat setelah mendengar ini, dan dia jelas sangat percaya diri dengan larangan itu. Baiklah, jika kamu bisa memberiku waktu sebanyak itu, maka aku pasti bisa melindungi formasi ini. Peri Fei, saya yakin Anda mendengar pesan rekan Daois Cao, kembali untuk melindungi inti formasi dan serahkan klon leluhur suci kepada Saudara Xie dan saya. Anda semua dapat kembali bersamanya juga, kata Han Li kepada Fei Xiaoxi dan makhluk suku kayu saat dia menyimpan piring formasinya. Fei Xiaoxi baru saja pulih dari keterkejutannya, dan ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia menghela nafas. Baiklah, aku akan menyerahkan segalanya padamu dan kembali untuk melindungi Saudara Cao. Sebelum Han Li dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan, dia segera membuat segel tangan dan terbang menjauh sebagai seberkas cahaya, diikuti oleh makhluk suku kayu yang menemaninya. Han Li memandangi sosok mereka yang pergi dengan ekspresi tenang, tetapi senyum dingin segera muncul di wajahnya. 5 klon leluhur suci, itu akan sangat sedikit. Aku yakin klon leluhur suci lainnya juga akan segera tiba. Ayo pergi, Saudara Xie, jika kita bisa membunuh semua klon leluhur suci ini, maka saya yakin moral pasukan iblis akan sangat berkurang. Begitu suaranya menghilang, Han Li melambaikan tangan ke arah Taois Xie, yang langsung menghilang di tempat sebelum tiba di samping Han Li. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sekitar mereka, dan bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk formasi warna-warni di bawah keduanya. Han Li berdiri di tengah formasi dan dengan santai melemparkan segel mantra ke arah tepi, setelah itu keduanya dibanjiri oleh kilatan cahaya dan menghilang dalam sekejap. Tak lama setelah kepergian mereka, formasi cahaya berwarna-warni juga hancur di tengah dentuman yang tumpul. Tinggi di udara hampir 100 km jauhnya, 5 makhluk jahat tingkat tinggi dalam pakaian berbeda baru saja menyia-nyiakan batasan yang terdiri dari lautan api, dan mereka baru saja akan maju ketika Han Li dan Taois Xie tiba-tiba muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial. Kelima makhluk jahat itu goyah sedikit sebelum senyum dingin muncul di wajah mereka, tetapi mereka tidak langsung menyerang, memilih untuk memeriksa duo Han Li dengan ekspresi penasaran. Han Li juga menilai 5 makhluk jahat tanpa ekspresi untuk menemukan bahwa ada 3 pria dan 2 wanita. Salah satu pria itu adalah pria tua berjubah hijau keriput dengan sepasang mata yang sangat panjang yang berkedip dengan cahaya dingin. 2 lainnya sama-sama pria kekar berbaju zirah dengan ciri-ciri mengerikan, mengeluarkan aura ganas yang mengerikan. Adapun kedua wanita itu, keduanya sangat cantik. Salah satunya cukup mungil dan memberikan daya pikat yang tak terlukiskan, sementara yang lain cukup tinggi dan ramping dengan ekspresi dingin, dan sepasang sayap berbulu hitam di punggungnya.
Dua makhluk tahap integrasi tubuh akhir, siapa yang akan merawat mereka? Pria tua berjubah hijau adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Waktu sangat penting, dengan setiap momen yang berlalu, ratusan saudara kita terbunuh, jadi serahkan keduanya padaku dan lanjutkan. Seorang pria kekar berbaju emas dengan sepasang tanduk di kepalanya menjawab sebelum tiba-tiba membuat gerakan meraih, di mana kapak hitam raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki muncul di genggamannya. Baiklah, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa mengurus mereka berdua tanpa masalah. Ayo lanjutkan, jawab lelaki tua itu dengan anggukan. Pria lapis baja lainnya memiliki mata ekstra pada glabelanya, dan dia menginjakkan kaki ke tanah dan menghilang ke udara tipis sebagai sambaran petir yang tebal, sementara kedua wanita jahat itu saling bertukar pandang sebelum bersiap untuk pergi juga. Hampir pada saat yang sama, pria kekar yang memegang kapak itu tiba-tiba mengangkat kapak raksasanya sebelum mengayunkannya ke arah Han Li dan Tao Xie. Proyeksi pedang hitam pekat yang panjangnya beberapa ratus kaki langsung dilepaskan, dan meluncur langsung ke arah duo Han Li seperti kilat, meninggalkan jejak retakan spasial putih di belakangnya. Tidak ada dari kalian yang lolos. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia membuat segel tangan, dan proyeksi raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Proyeksi itu membuka keenam matanya, dan pedang emas besar muncul di masing-masing tangannya sebelum segera ditebas di udara secara bersamaan. 6 proyeksi pedang emas langsung menyapu, lalu tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Pada titik ini, proyeksi kapak hitam juga telah tiba, dan sebagai tanggapannya, Tao Xie melangkah maju, memposisikan dirinya di depan Han Li sebelum mengangkat satu jari dan dengan santai mengarahkannya ke proyeksi kapak yang mendekat.